Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film yang berjudul Black Mirror edisi Playtest. Yuk, kita nonton bareng. Seorang pria berasal dari Amerika bernama Cooper. Dia merencanakan untuk jalan-jalan keliling dunia. Ibunya menelponnya, tapi dia cuekin. Saat naik pesawat, terjadi turbulence. Dia lihat tuh sebelahnya ada anak kecil duduk yang lagi ketakutan. Dia bilangin, santai aja, bayangin lagi naik roller coaster. Anak itu pun jadi gak takut lagi. Cooper jalan kemana-mana. Sydney, Bangkok, India, Dubai, Spanyol, Rome, Paris, Inggris. Enak banget dah. Saat di Inggris, dia mencoba kencan online. Bertemulah dia dengan Sonya. Saat bertemu, mereka pun berbincang-bincang dan ada kecocokan di antara mereka. Cooper menginap di rumah Sonya. Keesokan paginya, Sonya melihat ada bekas luka di tubuh Cooper. Cooper kasih tahu itu gara-gara teman SMA-nya yang bernama Josh Peter. Lalu seperti biasa, ibunya menelpon, tapi dicuekin. Saat sarapan, ibunya kembali menelpon, tapi dicuekin lagi. Sonya menyuruhnya untuk menghubungi ibunya supaya dia nggak dicari-cari terus. Cooper cerita kalau dia nggak deket sama ibunya. Dia nggak tahu harus ngobrol apa sama ibunya. Dia deket dengan ayahnya seperti teman, tapi ayahnya udah meninggal karena penyakit Alzheimer. Itu sebabnya dia jalan-jalan untuk menciptakan kenangan selagi dia masih bisa menciptakannya. Saat Cooper mau ambil uang di ATM, uangnya udah nggak ada. Segera dia menelpon banknya. Ternyata rekeningnya dibobol orang dan butuh waktu untuk mengembalikannya. Padahal dia mau beli tiket untuk balik ke Amerika. Cooper benar-benar bingung deh. Dia berpikir untuk menelpon ibunya, tapi dia memilih kembali ke rumah Sonya dan menumpang di rumahnya. Cooper pun mulai mencari-cari pekerjaan sambilan supaya dapat uang di internet. Sonya bantu melihat-lihat pekerjaan yang ada. Dia menyarankan satu pekerjaan dengan iklan dicari penyuka tantangan di perusahaan Saito Gemu. Sonya bilang kalau perusahaan itu sedang mengerjakan proyek rahasia. Kalau Cooper bisa memoto apa proyek yang sedang dikerjakan, itu akan menghasilkan uang lebih banyak daripada pekerja sambilan. Akhirnya Cooper pun melamar pekerjaan di Saito. Sesampai di kantor Saito, dia disambut oleh Katie. Katie mengajaknya melihat-lihat kondisi kantor. Cooper takjub banget dengan kondisi kantornya. Lalu dia dibawa ke suatu ruangan. Sebelum masuk, handphone harus diserahkan dan dimatikan. Wow, ruangannya benar-benar putih semua. Cooper disuruh tanda tangan surat perjanjian kerahasiaan. Dan akan ada prosedur medis, tapi nggak sakit. Saat Katie membuka koper, ternyata Cooper nggak bisa menemukan halaman untuk ditandatangani. Katie keluar untuk mengambil halaman yang hilang itu. Cooper langsung mengambil handphonenya. Dia foto isi koper itu dan mengirimnya ke Sonya. Ada suara pintu dibuka. Dia langsung cepat-cepat kembali ke tempatnya. Katie mulai memasang alat di kepala Cooper dan ada jamur kecil di belakang kepalanya. Tes dimulai jam 17.38. Pas tes baru dimulai, handphone Cooper berbunyi lagi. Ibunya nelpon. Katie bingung, perasaan udah dimatiin nih handphone. Tes pun selesai, lanjut ke tes berikutnya. Ada tikus virtual yang keluar dari meja dan hanya Cooper yang bisa melihatnya. Katie meminta Cooper untuk mengejar dan memukul tikus itu. Katie menawarkan tes berikutnya dengan imbalan yang lebih besar. Cooper setuju. Lalu dia dibawa menemui Saito. Saito jelasin bahwa dia sedang mengembangkan permainan horor. Permainan ini akan menakut-nakuti dengan menggunakan pikiran sendiri. Cooper bersedia banget. Jam 18.17 program game mulai dimasukkan. Lalu Katie mengantarnya ke suatu rumah untuk memulai permainan. Dia juga memberikan radio telinga untuk tetap bisa berkomunikasi. Mulailah dia keliling rumah untuk mengamati. Saat lagi baca buku, tiba-tiba ada laba-laba datang. Katie memberitahu kalau detak jantung Cooper meningkat. Kata Cooper, ya iyalah bu, ada laba-laba. Tapi Katie gak bisa ngelihatnya. Dia injak laba-labanya. Tapi gak ada, karena itu cuma ada di pikiran Cooper aja. Lampu rumah berkedip-kedip. Lukisan rumah yang ada di dinding berubah. Ada jendela yang lampunya nyala dan ada orangnya. Tapi abis itu hilang lagi. Tiba-tiba muncul pria bertopi. Pas diperhatiin, ternyata itu Josh Peter, teman SMA-nya.
Katie bilang sistem akan menggali memori dan mengeluarkan bentuk yang ditakuti Cooper. Karena Nana tahu itu nggak asli, Cooper gaya-gayaan, sok-sok mukul gitu. Udah itu Cooper jadi cerewet banget. Katie bilang orang akan jadi cerewet untuk menutupi rasa takutnya. Kayak nyalain TV malam-malam supaya suaranya bikin ngerasa nggak kesepian. Karena lapar, dia mulai mencari-cari cemilan di lemari. Pas dia tutup pintu, ada laba-laba besar mendekat dengan mukanya Peter. Tapi ya itu hanya pikiran Cooper aja, makanya dia cuekin. Tiba-tiba radio nggak berfungsi, lalu ada orang yang ketok-ketok pintu. Saat dibuka ternyata Sonya. Dia bilang ke Cooper dalam bahaya. Dia kaget, kok Sonya nyata ya? Sonya tetap aja nyerocos. Dia bilang kalau Sato mencabut hak paten mesin penghubung ke otak. 5 orang menghilang loh tahun ini setelah mengamar pekerjaan ini. Cooper nggak percaya Sonya bisa tahu dia di sini. Bagaimana caranya? Sonya bilang dia track GPS HP-nya Cooper pakai aplikasi Find My Friend. Cooper nggak percaya. Lalu Sonya tiba-tiba ambil pisau dan menusuknya. Perkelahian pun terjadi. Saat Cooper menarik kepalanya Sonya, kulit kepalanya ikut lepas. Jadi seremin gitu. Dia menusuknya dengan pisau. Tapi loh, pisaunya tadi nusuk kok jadi nggak ada? Jaringan radio dengan Katie kembali normal. Dia ceritain semuanya yang terjadi tadi ke Katie. Katie bilang nggak mungkin. Cooper bilang menyerah aja deh. Tapi Katie minta dia lewatin satu tes lagi sebelum menyerah. Dia suruh Cooper masuk ke suatu ruangan. Tapi ternyata dia ditipu. Saat dia ditanya-tanya tentang dirinya, dia udah gak ingat apa-apa tentang dirinya. Dia stres lihat dirinya di cermin, lalu dihancurkan cermin itu. Saat dia mau ambil jamur di kepalanya, dia dicegah. Jamur itu ternyata sudah menguasai kepalanya dan menghapus ingatannya. Saito meminta maaf dan meminta Cooper disatukan dengan yang lainnya. Ternyata itu hanya di pikiran Cooper. Dia tuh masih berada di kantor Saito dan Katie segera mencabut jamurnya. Kata Katie itu cuma 1 detik. Cooper pun pergi dan pulang ke Amerika. Sesampainya di rumah, dia langsung mencari ibunya. Dia temukan ibunya lagi menangis dan gak ngenalin dia lagi. Ibunya terus bilang harus menelpon Cooper. Ternyata Cooper masih ada di ruangan yang serba putih itu. Dia kejang-kejang dan berteriak, "Mom!" Lalu mati saat ada telepon dari ibunya. Ternyata signal handphone mengganggu tes itu. Tes baru berlangsung 0,04 detik. Dari film ini diceritakan kekuatan otak manusia. Dalam waktu singkat bisa melakukan banyak hal seperti nyata. Padahal hanya di pikiran saja. Dan ketakutan terbesar Anda adalah pikiran Anda. Sampai jumpa di film selanjutnya.